Brisers, kembali lagi bersama gue Sarah dari Bris Radio, podcast yang bakal ngebahas isu lingkungan dengan gaya tapi tetap berbobot. Yoi gak? Oke, bareng gue Sarah dan hari ini kita bakal ngobrolin topik yang lagi panas banget, sepanas pemanasan global di kawasan industri MM 2100 Bekasi. Nah, hari ini gue gak sendirian nih, udah hadir dua narasumber dari yang kece banget dari Cikarang yang bakal ngasih pandangan mereka dari dua sisi yang berbeda. Yuk kita sapa dulu bro. Hai guys, jadi perkenalin gue Jasmine. Makasih untuk Bris Radio udah undang gue di sini. Jadi gue sebagai pengguna jalan di MM 2100 nih kalau sekolah banget ya. Ini rasanya merasakan pemanasan global. Ya benar, sebelumnya kenalin juga aku Mariza yang kita berdua bakal sharing-sharing nih seputar pemanasan global yang kita rasain di MM 2001 ini. Oke, kita mulai dari pertanyaan mendasar dulu ya. Jasmine, bisa jelasin nggak secara singkat apa sih kaitan antara kawasan industri kayak MM 2100 sama pemanasan global itu? Jadi gini, kawasan industri itu biasanya kan ngeluarin emisi gas rumah kaca kayak CO2 dari pembakaran bahan bakar, produksi kimia, sama transportasi logistik. Nah di MM 2100 ini karena aktivitas industrinya tinggi, jadi kayak jumlah emisinya tuh lebih besar, lebih signifikan. Itu yang bikin suhu lokal makin naik dan memperparah pemanasan global. Wah, serem juga ya. Tapi kalau dari sisi pengguna jalan industri, gimana tuh rasanya pengguna jalan di area yang katanya makin panas? Iya benar nih ya, gue sering banget nih ngerasain perubahan suhu dari tahun-tahun terakhir ini. Dulu tuh pas waktu masih pagi tuh masih adem, tapi sekarang jam 8 aja tuh udah kerasa banget panas ya. Dan juga banyak dari temen-temen yang ngeluh soal kelelahan karena kerja atau kelelahan abis pulang sekolah, kelelahannya pokoknya ngelewatin daerah yang sekarang udah ngalamin pemanasan global yang cukup signifikan. Jadi kayak kita abis pulang sekolah terus lewat kendali itu kayak kerasa banget gitu jadinya. Apalagi rumah lo deket banget sama MM. Iya bener banget. Nah, apa dampak lainnya nih buat wilayah Bekasi, terutama yang dekat-dekat sama MM 2100? Jadi yang dampak lainnya itu yang paling jelas urban heat island. Jadi kawasan industri dan beton bikin panas kejebak di dalam permukaan. Kualitas udara juga jadi turun karena polutan dan polusi dari pabrik-pabrik sama kendaraan-kendaraan berat. Contohnya kendaraan logistik sama bis. Itu tuh mereka mengeluarkan asap-asap yang membuat pernafasan kita sesak. Terutama buat anak-anak dan lansia itu bahaya banget. Bener banget nih kata Jasmine. Banyak juga dari warga sekitar yang mengeluh soal debu dan polusi udara gitu ya. Kadang juga pagi-pagi tuh suka ada bau-bau aneh dari gas atau asap kimia. Apalagi kalau misalnya sampai ada kebocoran gas, itu sangat bahaya banget. Bahaya banget guys. Tapi ya kadang ya apa yang kita lakuin, kita cuma bisa lapor ke RT dan juga nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa langsung ditindak juga. Sayang banget sih. Oke, siap. Sekarang kita bahas solusi nih ya. Gimana sih biar MM 2100 ini bisa lebih ramah lingkungan? Nah, jadi salah satu solusinya itu kita harus menerapkan Green Industry Program. Jadi pemerintah tuh udah mendorong kawasan-kawasan industri buat pakai energi terbarukan kayak solar panel, sama mereka harus mengurangi limbah karbon. Nah, terus penghijauan di sekitar pabrik juga itu penting banget, kayak menanam pohon di sekitar pabrik. Jadi kalau pagi-pagi tuh udaranya masih fresh, nggak polutan semua. Benar. Beberapa pabrik juga udah mulai pasang solar panel dan nanam pohon-pohon di sekitar kawasan industrinya. Tapi ya masih butuh waktu dan biaya yang besar, nggak seinstan itu. Jadi ya harapannya ya kita semoga makin banyak pabrik yang sadar akan tentang pemanasan global yang cukup makin tahun makin parah. Jadi kayak semoga mereka sadar bahwa mereka juga punya peran penting untuk dari pemanasan global ini. Oke, wah gila. Obrolan kita hari ini insightful banget ya. Jadi jelas banget bahwa pemanasan global itu nyata. Bahkan kerasa banget di lingkungan sekitar kayak MM 2100 di Bekasi. Tapi masih ada harapan kok, asal semua pihak baik pemerintah, industri, dan warga mau bekerja sama. Terima kasih ya buat
Jasmine dan Maritza yang udah sharing-sharing nih buat hari ini ya. Semoga obrolan ini bikin kita semua lebih peduli dan mau ambil aksi sekecil apapun itu. Jangan lupa follow podcast Breeze Radio buat bahasan menarik lainnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.